Pedesaan dan BUMDes. Aku Nara Syafia. Aku Laras. Aku Zeta. Aku Adelia. Aku Nabila. Aku Dian. Jadi buat kalian semua yang belum tahu BUMDes itu apa, dilihat sampai habis ya. Selamat malam. Gimana tadi kamu? Pusing banget gak sih? Gimana nih liburan kalian? Pada kemana aja? Pastinya pulang ke rumah dong, ketemu keluarga. Iya, sama. Ya kan aku habis dari desaku kan, terus aku ngeliat kondisinya tuh agak sedih gitu karena kayak banyak jalanan tapi belum dibenerin. Mungkin karena pendapatan desa mungkin masih kurang, jadi infrastruktur itu masih belum banyak diperbaiki. Kayaknya bener juga sih. Terus kalau kayak gitu solusinya gimana ya kalau pendapatan di desa itu kurang? Kalau setahu sih biasanya di setiap desa itu ada BUMDes. Nah, BUMDes ini fungsinya untuk menaikkan pendapatan desa. Kita bahas dulu yuk tentang apa aja sih peran BUMDes itu. Jadi, kelompok kami akan membahas mengenai 4 peran BUMDes secara umum, yaitu peran dalam pengelolaan potensi desa, peran dalam pemberdayaan masyarakat desa, peran dalam peningkatan pendapatan masyarakat, dan peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita perhatikan, keempat peran ini saling berkaitan dengan satu tujuan yang sama, yaitu peningkatan ekonomi pada suatu desa. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu peran dalam pengelolaan potensi desa. Jadi, suatu desa tentunya memiliki beberapa hal yang menjadi potensi atau kelebihan dari desa tersebut. Entah itu dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, hingga wisata. Nah, di sini peran BUMDes dibutuhkan untuk mengkoordinasi apa yang perlu dilakukan untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi yang ada. Yang kedua, peran dalam pemberdayaan masyarakat desa. Jadi, potensi desa itu sebenarnya bukan hanya dari SDA-nya saja, tetapi SDM juga. Maka dari itu, BUMDes juga perlu berperan dalam hal meningkatkan potensi SDM melalui pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kualitas masyarakatnya. Di sini, potensi SDM bisa dari kemampuan masyarakatnya yang memang sudah terlatih sehingga hanya perlu diasah saja, atau dengan pemberdayaan masyarakat tadi untuk memberikan sosialisasi, pengetahuan, atau ilmu wirausaha misalnya, dan lain sebagainya. Sehingga nantinya pengelolaan potensi desa bisa menjadi lebih optimal dengan kontribusi masyarakat desa lainnya. Dan yang ketiga, yaitu peran dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat, BUMDes berperan dalam aspek pengelolaan lalu dilanjutkan dengan penciptaan kegiatan usaha yang mana juga diikuti oleh partisipasi dari masyarakat. Nah, berdirinya BUMDes ini sangat membantu pendapatan desa, karena melalui BUMDes pengelolaan potensi desa tadi dapat termobilisasi dengan baik. Seperti pada aspek pengelolaan, BUMDes berperan untuk mengetahui dan mengelola berbagai potensi yang ada di desa tersebut, sehingga dapat diciptakan kegiatan usaha yang baik dan membuat pendapatan masuk ke desa tersebut. Dengan pendapatan yang stabil naik, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di desa juga menjadi baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi pedesaan sangat tergantung mulai dari pemberdayaan masyarakat, pengelolaan potensi, dan peningkatan pendapatan masyarakatnya. Fungsi BUMDes sebagai pendorong pembangunan desa telah diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 88. Pasal 88 menjelaskan hasil usaha BUMDes akan digunakan untuk pembangunan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD. BUMDes juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan sosial seperti penyedia air minum desa, pelayanan kesehatan desa, dan penyaluran bantuan sosial. Peningkatan pelayanan ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Lalu yang kedua, BUMDes juga memiliki fungsi sebagai lembaga komersial, di mana tujuan BUMDes untuk meningkatkan keuntungan dengan melalui adanya penawaran sumber daya lokal ke pasar lainnya. Dengan adanya BUMDes juga dapat meningkatkan perekonomian desa melalui perdagangan antar daerah maupun antar negara.
Dengan adanya penawaran sumber daya lokal ini juga akan meningkatkan nilai jual tinggi terhadap sumber daya lokal sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat desa tersebut. Aku juga pernah dengar tentang BUMDes, jadi nggak cuma naik pendapatan aja, tapi masih banyak lagi peran dan fungsi BUMDes dalam suatu pembangunan desa. Terus di desamu ada BUMDes nggak? Kayaknya sih ya, kalau di desa aku nggak ada BUMDes. Ya, sayang banget padahal BUMDes tuh punya tujuan banyak loh buat peningkatan pembangunan di desa. Setiap BUMDes pasti memiliki tujuan yang mampu menopang pembangunan desanya menjadi lebih baik. Adapun tujuan utama BUMDes yaitu yang pertama, meningkatkan perekonomian desa. BUMDes sebagai usaha milik desa harus mampu meningkatkan perekonomian milik desa dengan membuka unit-unit desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk dapat meningkatkan perekonomian desa yang lebih baik guna mencakupi kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa yang dimaksud di sini adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa. Yang ketiga adalah meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat. Potensi desa yang dimaksud seperti potensi fisik yang merupakan potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di desa tersebut berupa lingkungan geografis yang dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk datang dan menikmati keindahan alam yang disediakan di desa tersebut. Yang terakhir, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian desa. BUMDes harus mampu menjadi tulang punggung masyarakat dalam memberikan fasilitas kenyamanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat agar terciptanya pemerataan perekonomian Indonesia. Kalau di desaku sih ada BUMDes, tapi setelah aku perhatiin BUMDes di desaku itu kinerjanya kurang optimal gitu. Kayaknya kalau masalah kayak gitu udah sering terjadi deh. Untuk tujuan peran dan fungsi BUMDes itu kayak belum terimplementasikan dengan baik gitu. Terus kalau kayak gitu solusinya gimana? Kalau masalah implementasi BUMDes itu harus ada yang namanya penguatan dan pemberdayaan kegiatan BUMDes. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa diperlukan penguatan dan pemberdayaan BUMDes. Penguatan dan pemberdayaan BUMDes itu dimaksudkan untuk apa sih? Penguatan dan pemberdayaan BUMDes dimaksudkan untuk memutuskan, merencanakan, dan mengelola sumber daya yang dimiliki desa sehingga pada akhirnya desa memiliki kemandirian, kemampuan yang secara ekologi dan sosial. Penguatan dan pemberdayaan BUMDes ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, penguatan dalam pendirian BUMDes. Penguatan dalam pendirian BUMDes terdiri dari berbagai macam solusi. Yang pertama, ada sosialisasi tentang BUMDes. Sosialisasi ini harus dilakukan secara menyeluruh. Artinya, semua masyarakat desa harus mengetahui terkait dengan BUMDes. Pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat RT. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat. Rendahnya pemahaman terkait dengan BUMDes berbanding lurus dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendirian BUMDes. Peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan menarik perhatian masyarakat. Masyarakat harus didorong untuk terlibat terkait dengan kegiatan BUMDes. 3. Kesulitan menentukan jenis usaha. Solusinya adalah menentukan jenis usaha berdasarkan potensi atau kondisi desa. Yang keempat, menentukan modal BUMDes. Modal BUMDes akan relatif mengikuti jenis usaha. Oleh karena itu, tidak akan menjadi permasalahan jika jenis usaha sesuai dengan potensi atau kondisi desa. Selain penguatan dalam pendirian BUMDes, diperlukan juga penguatan dalam pengelolaan BUMDes. Yang pertama, melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan dibimbing oleh pengajar yang kompeten terhadap pengelolaan BUMDes. Kedua, manajemen jenis usaha secara profesional. Profesional ini berarti tidak mencampur adukan urusan luar BUMDes dengan urusan BUMDes. 3. Pengelolaan modal. Perencanaan yang matang serta sistem yang canggih akan sangat mendukung terrealisasinya pengelolaan modal BUMDes yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Keempat, peningkatan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Peningkatan dukungan dan kepercayaan masyarakat sangat berpengaruh terhadap
kegiatan yang dikelola oleh BUMDes. Selain itu, agar BUMDes mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Karena selain dari hukum, dari masyarakat juga penting mengingat masyarakat sebagai subjek utama BUMDes. Kelima, pembuatan perencanaan. Pembuatan perencanaan harus dilakukan secara matang agar tidak menemui jalan buntu. Perencanaan ini harus dilakukan secara berjangka dan berskala agar tercipta indikator-indikator dan target dalam pengelolaan BUMDes. Setelah bahas BUMDes, jadi penasaran nih, kira-kira apa ya kelebihan sama kelemahan BUMDes itu? Mending kita bahas Di kami aja soalnya lapar nih. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan BUMDes. Pelaksanaan BUMDes memberikan keuntungan sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa. Dengan pendapatan desa yang bertambah, akan dapat melaksanakan pembangunan yang sebelumnya tidak terlaksana karena pendanaan yang kurang. Perkembangan unit BUMDes yang baik dapat terlihat dari aset-aset yang dimiliki BUMDes yang terus bertambah. BUMDes memberikan kesejahteraan terhadap perekonomian masyarakat, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Kreativitas masyarakat dapat disalurkan melalui BUMDes untuk terus meningkatkan pembangunan BUMDes. BUMDes sendiri masih memiliki kelemahan, yaitu masih terdapat ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab dari pihak yang terlibat, ketidaksesuaian pola mengelola dan diterapkan dengan kondisi yang akan dihadapi oleh masyarakat desa, fungsi monitoring dari auditoring yang akuntabel, dan pemberian sanksi terhadap yang tidak berjalan, serta masih terdapatnya tantangan dan ancaman dari kekuatan eksternal. Kalian kan udah tahu kan peran BUMDes itu apa? Jadi sekian dulu ya video pembahasan dari